Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Mapel CNC. Untuk pagi hari ini atau untuk hari ini, Mapel CNC Bubut kita akan mempelajari atau materi pagi ini adalah mengenai parameter pemotongan mesin bubut CNC. Nah, apakah itu parameter pemotongan mesin bubut CNC? Nah, parameter pemotongan pada mesin bubut CNC ini adalah informasi berupa dasar-dasar perhitungan, rumus, dan tabel-tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan atau penyayatan pada mesin bubut CNC. Nah, apakah eh, parameter-parameter itu, ya, parameter pemotongan pada mesin bubut CNC ini meliputi satu, kecepatan potong atau cutting speed, atau sering disingkat dengan CS, atau juga VC, velocity cutting. Yang kedua adalah kecepatan putaran mesin atau revolution per menit yang sering disingkat RPM. Yang ketiga adalah kecepatan pemakanan atau feed, sering disingkat F. Dan yang terakhir adalah waktu proses pemesinan. Nah, keempat parameter inilah yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, ya. Kita bahas yang pertama, yaitu mengenai kecepatan potong atau cutting speed, ya. Cutting speed atau CS atau VC atau yang sering kita sebut kecepatan potong adalah suatu harga yang diperlukan dalam menentukan kecepatan pada saat proses penyayatan atau pemotongan benda kerja. Mudahnya untuk mengingat, ya, kecepatan potong atau CS ini adalah kemampuan alat potong untuk menyayat benda kerja dalam satuan panjang dibagi waktu. Sehingga uh, sehingga rumusnya bisa dilihat di sini. Nah, rumus kecepatan potong ini adalah VC atau boleh ditulis CS, boleh juga. Nah, VC sama dengan Pi, ya, Pi dikali D dikali N dibagi 1000, ya. Di mana VC atau CS ini adalah kecepatan potong, satuannya adalah meter per menit. Nah, kemudian Pi kita gunakan 3,14, ya. Kemudian D adalah diameter benda kerja yang akan kita kerjakan. Kemudian N adalah kecepatan putar mesin. Ya, satuannya adalah RPM. Nah, eh, mengapa kok di sini itu harus ada 1000, ya? Harus ada 1000 ini karena satuan yang akan kita kerjakan itu berbeda, ya. Dari satuan meter per menit dengan diameter yang diameternya adalah milimeter. Nah, milimeter ke meter itu kalau dikonversikan maka harus dikalikan 1000, ya. Kemudian yang kedua, mengenai parameter yang kedua adalah kecepatan putaran mesin atau RPM. Nah, kecepatan putaran mesin ini yang sering kita sebut RPM ini adalah kemampuan kecepatan putar mesin, ya. Kemampuan kecepatan putar mesin, yaitu mesin bubut, untuk melakukan pemotongan atau penyayatan dalam satuan putaran dibagi menit, ya, atau dalam satuan putaran per menit. Nah, kita bisa lihat rumusnya.
rumus RPM atau kecepatan putar mesin ini, N sama dengan VC dikali 1000 dibagi Pi kali D, ya. Di mana tadi VC adalah kecepatan potong, ya. Kemudian D adalah diameter benda kerja, satuannya ingat milimeter, ya. Kemudian N putaran mesin. Nah, apabila dalam sebuah kasus di dalam soal, misalnya, ya, benda kerja yang ada dalam soal itu satuannya adalah inci atau senti, maka rubah dulu, ya, dirubah dulu ke satuan milimeter. Nah, apabila dalam soal itu, contoh ya, dalam soal itu ada menyebutkan diameternya adalah 1 inch, ya, berarti harus dikonversi ke milimeter. Nah, 1 inch sama dengan 2,25,4 milimeter, ya. Oke, kemudian kita contoh ini, contoh aplikasi penerapan rumus pada kecepatan putaran mesin, ya. Di mana sebuah baja lunak berdiameter 60 mm. Nah, ini 60 mm berarti tidak usah mengkonversi atau mengubah satuannya ke milimeter, ya. Sebuah baja lunak berdiameter 60 mm akan dibubut dengan kecepatan potong atau CS 25 meter per menit. Berapakah putaran mesinnya? Nah, kita coba jawab, ya. Masukkan rumusnya dulu, ya. Contoh jawabannya adalah seperti ini, ya. N sama dengan 1000 CS dibagi Pi kali D, ya. Di mana CS-nya tadi adalah CS-nya 25, ya, 25 meter per menit. Kemudian diameternya adalah 60. Nah, sehingga RPM yang kita cari, ya, putaran mesinnya itu 132,696 RPM, ya. Kemudian berlanjut ke parameter yang ketiga, yaitu mengenai kecepatan pemakanan atau sering kita singkat F, ya. Kecepatan pemakanan ini sering juga disebut dengan asutan, ya. Asutan itu adalah pemotongan benda oleh alat potong, ya. Besarnya kecepatan pemakanan atau F pada mesin bubut ditentukan oleh seberapa besar bergesernya pahat bubut, ya, dalam satuan milimeter per putaran dikalikan seberapa besar putaran mesinnya atau RPM-nya dalam satuan putaran. Sehingga kita cantumkan dalam rumus, ya, yang singkat, ya, di mana F besar sama dengan F kecil dikali N. Ya, N tadi adalah putaran mesin, ya, satuannya putaran per menit atau RPM. Kemudian F adalah F kecil, ya, F kecil besar pemakanan atau bergesernya pahat, ya. Satuannya adalah milimeter per putaran. Jadi bergesernya pahat ini berapa mili per putaran, begitu, ya. Contoh aplikasinya seperti ini. Ini contoh soal, ya. Sebuah benda kerja akan dibubut dengan putaran mesin, ya, di mana putarannya atau RPM-nya adalah 600 putaran per menit. Dan besar pemakanan F kecil 0,2 mm per putaran. Jadi bergesernya pahat ini satu kali putaran adalah 0,2 mm. Nah, hitung berapa besar kecepatan pemakanannya. Baik, kita akan coba untuk menjawabnya, ya.
berapa jadinya? Nanti dicari ya. Berarti tinggal dikali saja ya. Dikali 6 apa tadi? Rumusnya adalah F sama dengan F kecil dikalikan N ya. Jadi hasilnya adalah F kecilnya 0,2 mm dikali 600. Sorry, ini bukan 500 ya. Nah, bukan 500, tetapi 600. Sehingga nanti jawabannya itu 120 mm per menit. Ini 6, bukan 500 ya, tapi 600 ya. 600 ya. Ini 600, bukan 500. Oke, nanti dirubah ini jadi 600. Oke. Kita berlanjut lagi mengenai parameter yang keempat adalah waktu proses pemesinan ya. Waktu proses pemesinan ini adalah waktu yang digunakan mesin ya untuk proses pengerjaan benda kerja. Di mana ada dua, yaitu yang pertama waktu pemesinan bubut rata, yang kedua adalah bubut muka atau facing ya. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang waktu permesinan bubut rata. Kita bisa lihat di samping kiri dulu. Ini adalah ilustrasi atau sebuah gambar proses bubut rata ya, bubut rata, di mana yang di sini adalah posisi pahat awal, kemudian menyayat benda kerja sampai titik yang terakhir di sini ya. Nah, kalau kita lihat ke rumus ya, kita lihat ke rumus ini. Waktu pemesinan bubut rata itu kita singkat TM. Rumusnya adalah panjang pembubutan rata ya, panjangnya atau L besar. L besar itu ini ya. L besar. L besar ya. Besar. Kemudian ya dibagi kecepatan pemakanan F besar ya. F besar. Jadi TM sama dengan L per F ya. Di mana L besar ini adalah LA ditambah L kecil ya. Di mana L itu adalah panjang pembubutan rata ya. Bisa dilihat nih, ini. Ini adalah L-nya ini. Dari sini sampai sini itu adalah panjang pembubutan rata. Kemudian LA itu adalah ini ya, jarak antara star pahat terhadap benda kerja, jaraknya ya. Jaraknya ini ya, LA. Sehingga L ini adalah panjang keseluruhan ya, jarak star pahat dengan benda kerja ditambah oleh panjang benda yang akan dikerjakan ya. LA ya. L sama dengan LA ini ya ditambah ya, LA ini ditambah dengan L ya, panjang awal setar pahat terhadap benda kerja ditambah dengan panjang benda kerja yang akan dibubut rata. Nah, oke, kemudian F-nya sudah jelas ya tadi, kecepatan pemakanan sudah ada rumusnya, sudah diaplikasikan juga. Kemudian contoh ya, ini contohnya.
contoh permasalahan di sebuah soal. Sebuah benda kerja dengan diameter terbesar adalah 40 mm akan dibubut rata menjadi diameter 30 mm sepanjang L kecil ya, L kecil 65 mm dengan jarak setar pahat. Nah, setar pahat itu LA 4 mm. Putaran mesinnya adalah 400 putaran per menit atau 400 RPM. Dan pemakanan mesin dalam satuan putaran F kecil 0,05 mm per putaran. Berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pembubutan rata sesuai data di atas apabila pemakanannya dilakukan 1 kali pemakanan per proses ya. Nah, kita coba untuk menjawab. Kita masukkan dulu rumus-rumusnya ya. Nah, yang pertama itu adalah kita cari L-nya, L besarnya, yaitu jarak setar pahat, nah, itu LA, ditambah dengan panjang benda yang akan dibubut, yaitu L kecil, di mana hasilnya adalah 65 ditambah 4 sama dengan 69 mm. Sedangkan F besarnya, ya, D-nya, F kecil dikalikan N, di mana tadi pemakanan mesin dalam satuan putaran F kecil itu 0,05 dikali N, ya. N-nya, RPM-nya sudah diketahui, yaitu 400 RPM. Tinggal dikali, hasilnya adalah 20 mm per menit. Sehingga waktu permesinan bubut rata atau TM sama dengan L bagi F. Hasilnya adalah 69 dibagi 20 sama dengan 3,45 menit ya. Yang artinya apa? Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membubut rata ya sepanjang 65 mm ini membutuhkan waktu sekali proses 3,45 menit ya. Jadi sekali proses waktu yang dibutuhkan adalah 3,45 menit. Nah, yang kedua yaitu waktu permesinan bubut muka facing ya. Di sini kita bisa lihat ilustrasi gambarnya yaitu bubut muka atau sering kita sebut facing ya. Kita lihat rumusnya sebenarnya sama, hampir sama. L per F ya untuk waktu pemesinan bubut muka. Yang membedakan adalah panjang pembubutan muka. Panjang pembubutan muka ini karena bendanya adalah berbentuk lingkaran ya. Nah, kita ambil diameternya. L-nya itu dicari ya, panjang pembubutan itu dicari dari setengah diameter benda kerja ditambah LA ya. Jadi LA tadi adalah jarak setar pahat awal ya. Diingat di sini L besarnya ya, jarak ya, pemakanan ya panjang pembubutannya itu LA ditambah setengah diameter dari benda kerja. Nah, kita langsung ke aplikasi soalnya. Di sini disebutkan sebuah benda kerja dengan diameter terbesar adalah 50 mm akan dibubut muka dengan jarak setar pahat LA 3 mm. Nah, data parameter permesinannya seperti berikut. RPM-nya adalah 500 dan pemakanan dalam satuan putaran F kecilnya adalah 0,06 mm per putaran.
Berapakah waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pembubutan muka sesuai data di atas? Nah, kita coba untuk menjawabnya. Kita cari dulu L-nya, ya. L-nya, yaitu setengah diameter ditambah dengan jarak start pahat awal. Dimana tadi diameter benda yang akan dibuat itu 50 dibagi 2 ditambah 3. Ya, 3 ini adalah start pahatnya, jarak start pahatnya. Sehingga L-nya adalah 28 mm. Kemudian F-nya ya sudah jelas di sini F kecil dikalikan N. Nah, F kecilnya 0,06 ya. RPM-nya adalah atau N-nya itu 500 ya. Sehingga waktu permesinan bubut muka yang diperlukan ya, rumusnya TM sama dengan L per F, hasilnya 28 dibagi 30 ya. Hasilnya adalah 0,94 menit. Jadi artinya apa? Artinya waktu untuk membubut muka facing dengan diameter 50 mm ini sekali proses memerlukan waktu 0,94 menit. Tidak ada 1 menit selesai untuk membubut muka. Ya. Demikian ya pertemuan pagi ini. Nah, kita akhiri dengan materi parameter permesinan bubut CNC. Sudah kita bahas. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa tatap muka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.